Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kepada para pemirsa pecinta YouTube yang saya muliakan, perkenankanlah kali ini saya mau menyampaikan suatu kalimat yang bunyinya al yauma yuhasibu alai abdin yaumal qiyamati as-sholatu, yang artinya al yauma yuhasibu adalah hari, pada hari pembalasan kepada semua manusia adalah as-sholatu, sholatnya besok di hari kiamat itu. Jadi yang perlu kita evaluasi, kita perbaiki adalah sholat kita, dimana seandainya kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah nistanya, alangkah ironisnya apabila kita sudah melaksanakan sholat ketika kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia. Untuk itu kami mengajak, sekali lagi marilah kita evaluasi bagaimana sholat kita dengan mungkin waktu kita melaksanakannya, bacaan kita. Nah, itu perlu kita evaluasi dan kita perbaiki. Suatu contoh misalnya dalam suatu bacaan, itu banyak sekali kita jumpai orang melaksanakan sholat itu cepat sekali dalam pelaksanaannya. Artinya orang itu dalam membaca mungkin masih banyak kekurangan kaitannya dengan aturan bacaan sholat. Karena di dalam bacaan sholat itu bacaan-bacaannya ada bacaan mat, bacaan idgham dan sebagainya. Nah, bagi orang-orang yang melaksanakan sholat dengan durasi yang terlalu cepat itu, saya rasa mereka tidak memperhatikan bacaan-bacaan yang dibacanya. Suatu contoh, misalnya bacaan ruku itu dibaca 3 kali kan. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu kalau benar-benar membacanya seperti ini, pasti dia bangkit dari rukuknya akan lebih lama. Tapi yang biasa kita jumpai adalah terlalu cepat membacanya. Jadi untuk gerakan iktidalnya terlalu cepat, kemudian bacaan di iktidal juga begitu cepat, sehingga untuk dalam gerakan berikutnya ke rukuk juga terlalu cepat. Nah, untuk itu marilah kita evaluasi, jangan kita terlalu cepat-cepat dalam membaca. Dirasakan suatu contoh kita dalam sholat membaca, dalam duduk di antara 2 sujud itu, kita renungkan bacaannya.
karena itu manfaat sekali dan perlu kita rasakan bacaan itu, karena itu doa untuk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan asal-asalan membaca, karena sholat itu kalau sudah dilaksanakan tidak bisa diulangi lagi. Pertanyaannya, apakah sholat kita itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin kalau pahala dapat dari berangkat, kita sudah niat berangkat sholat, niat mau sholat, sudah ada pahala. Tapi pertanyaannya, apakah sholat kita itu diterima atau tidak? Nah, itu yang perlu kita evaluasi. Jadi keseluruhan bacaan sholat, alangkah baiknya kita hati-hati, kita rasakan. Satu contoh, jangan membaca tadi yang mau saya sampaikan, duduk di antara dua sujud. Itu kalau kita jumpai begitu cepat sekali orang-orang sholat seperti itu. Tapi alangkah kita baiknya kalau kita lebih dirasakan untuk membacanya, lebih ke hati kita. Itu bacaan duduk itu adalah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu kandungan doanya sangat luar biasa untuk kita. Nah, apakah kita merasakan setelah sholat atau di aktivitas lain bahwa kita sudah memohon kepada Allah seperti itu, selengkap itu? Tapi banyak yang membaca mungkin seperti ini sehingga dalam pelaksanaan sholatnya cepat sekali. Itu pun ada yang lebih cepat gerakannya, berarti bacaannya lebih cepat lagi. Tapi untuk kita, marilah kita rasakan dalam bacaan, kita ikhlaskan waktu kita dalam melaksanakan sholat. Jangan keburu-buru mau beraktivitas yang lain. Kita ikhlaskan waktu, kita mau makan berapa, paling maksimal 10 menit itu sudah bacaannya tartil sekali. Tadi yang seperti yang saya sampaikan, bacaan Rabbighfirli itu kita rasakan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu mengkhawatirkan kaitannya dengan diterima atau tidaknya, karena persembahan kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kurang begitu, taruhlah kurang begitu baiklah dalam kita mempersembahkan. Jadi amalan bacaan sholat marilah kita evaluasi pelan-pelan saja. Rabbighfirli mengandung arti ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Warhamni ya Allah, kasihanilah kami ya Allah. Wajburni ya Allah, tutupilah kekurangan-kekurangan kami. Warfa'ni ya Allah, angkatlah derajat kami ya Allah. Warzuqni ya Allah, berikanlah kami rezeki ya Allah. Wahdini, dan berilah ya Allah petunjuk kepada kami. Wa'afini ya Allah, berilah kesehatan kepada kami. Wa'fu anni, dan maafkanlah ya Allah kesalahan-kesalahan kami. Itulah bacaan ketika kita duduk di antara dua sujud, kita rasakan mengandung arti yang begitu dalam. Dan kita dengan doa itu selalu berharap pada Allah, dan yakinlah Allah pasti akan mengabulkannya. Apalagi kita melaksanakannya dalam satu sholat saja, udah misalnya taruhlah sholat yang paling kecil jumlahnya, paling sedikit sholat subuh 2 rakaat, kita membaca doa itu 2 kali. Kalau satu hari berapa kali? 17 rakaat kali 2, itu sudah kita membaca doa itu sudah 17 kali 2, 34 kali kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita sering lupa, biasa aja rasanya. Nah, itu yang perlu kita evaluasi. Kita betul-betul dalam melaksanakan bacaan sholat, sekali lagi nikmatilah bacaan itu, bacalah dengan benar. Ada bacaan mat, bacaan idhar, bacaan idgham, itu kita perhatikan supaya apa? Insya Allah
dengan usaha kita mempersembahkan sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan sholat yang semaksimal kita, tapi kita upayakan yang lebih baik untuk persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi, karena yang mau dihisap atau dihitung amal-amal kita kelak di hari kiamat adalah sholat kita. Kalau sholat kita dihisap atau dihitung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah bagus, sudah diterima, insya Allah ibadah-ibadah yang lain akan diterima juga. Tapi kalau sholat kita saja sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau diapakan ibadah-ibadah yang lain, misalnya sedekah, haji, dan yang lainnya, rasanya percuma. Nah, untuk itu kembali lagi saya wanti-wanti, marilah kita bersama-sama selalu evaluasi tentang sholat kita, persembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga untuk diri kita sendiri. Mungkin dari saya cuma ini, sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Yang betul ajalah semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keliru dan yang salah itu dari saya pribadi, maka untuk itu mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Sampai ketemu lagi dengan kami Ramalan Amanah, dan tak lupa kami mohon like and subscribe-nya. Saya doakan bagi semua pemirsa YouTube saya yang mau membantu like dan subscribe-nya, saya doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan itu menjadi suatu amal ibadah panjenengan sedaya. Akhirul kalam, Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.